itu untuk meredamkan semua pikiran kita, untuk meneramkan kedamaian di dunia. Kamu nggak paham masalah nada atau gending, kamu dengar saja gamelan, kamu merasa ngantuk. Hidup yang paling enak di dunia itu adalah ngantuk. Layap ing aluyup, turu ora, melek ora. Sebab di tengah-tengah itu sandi yang paling tepat. Ya, tiap pagi kalau larinya ke sini, wedangan itu. Jadi ke tempe dua, ada kembali lagi. Sapi saya. Bapak ada sapi? Ada. Di mana? Ya nanti. Punya berapa sapi, Pak? Dua. Pak, dua dipelihara. Dipelihara orang. Nih. Oh, Brahma ya? Metal. Berjenis mati, tapi metal. Itu amble topo Wangno popo sampe. Nama saya Bapak Sahli dari Desa Wirun, RT 1 RW 5, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, Solo, Indonesia. Sebelum saya pengusaha gamelan, memang saya usahanya sudah terombang-ambing, ya. Mau ingin bercocok tanam, membuat gending, membuat bata, bahkan sampai jualan milan. Hidupnya terlalu sengsara, Pak. Sengsara tenaga, sengsara batin. Apakah seperti saya ini harus pantas hidup sampai saya menyerah hidup? Akhirnya saya meneges pada Yang Kuasa, mendapat bisik. Ternyata saya harus bertahan di gamelan. Padahal waktu itu saya sepeser pun uang sebetulnya nggak punya uang, nggak punya modal. Ternyata seakan-akan berjalan dengan lancar. Entah bagaimana saya bisa gitu loh. Jenar. Untukmu kan ngene. Iya, kalau yang namanya Panji Pamungkas itu adalah Panji. Itu adalah pimpinan produk gamelan. Itu namanya Panji. Sebutannya Panji. Atau yang memutar-mutar di perapet atau geni itu namanya Panji. Pamungkas itu selesai. Jadi saya bisa menyelesaikan semua dari produk gamelan. Dari kecil sampai besar bisa menyelesaikan. Ya.
Kalau gamelan itu kan bisa dibilangi mau bikin apa. Mau bikin wilan, cukup yang pandai itu 2 orang. Mau bikin gembul, cukup tenaga kerja 7 sampai 8 orang. Kalau gong itu 10 bahkan lebih. Tinggal jenisnya, ukuran gong berapa. Bila mana kekurangan karyawan, saya juga masuk. Biarpun karyawan sudah full, tapi hasil kurang maksimal juga saya masuk. Saya pimpinan, nggak boleh mengabaikan karyawan. Itu jembatan emas bagi kita. Bukan kita emas, karyawan jembatan emas bagi kita. Kalau saya keluyur makan pun juga nggak bisa enak, Mas. Nggak bisa enak. Ngapa? Kalau kamu pikir repot-repot, orang hidup jangan repot. Wong sugih mangane sate. Wong malar mangane dongpung. Belum tentu satu dan daun singkong itu enak satenya. Belum tentu loh, Mas. Sebab orang makan itu yang dikasih kan rasa. Orang kaya, orang miskin, makannya cuma setengahnya saja. Yen mangan sate umure dawa, mangan daun singkong umurnya pendek, belum tuh. Oh, belean. Lah, ya? Dua. Oh, ini juga. Iya, jam kerja kan. Bapak nggak mau hidup kayak mereka, Pak? Nakal aja. Yang macet-macetan di jalan, Bapak mau nggak? Iya, nggak mau nih. Apa, Pak? Ini yang nyantai-nyantai, nggak bising dengan suasana. Sempat kepikiran nggak, Pak, kerja kayak gini, Pak? Naik motor macet-macetan. Oh, nggak ingin. Kalau inginnya ya di rumah diam apa adanya. Kalau masalah rezeki itu bisa dicari di kampung aja udah ada bukan kerjaan. Wes. Tak likur pokoke anak iku kok. Kok iki sing awar lo njoboe. Gamelan bahannya itu dari tembaga sama timah.
perbandingannya 10:3. Itu cuma perbandingan. Itu Dari timahnya 3, tembaganya 10. Namanya gongso. Go menika 3, so nika sedasa. Ada arti lagi utawa go nika tembaga, so menika rejasa. Nah, ini peleburan gong. Perbandingan juga sama, tembak bahan juga sama. Kalau bahan bakarnya cuma arang. Ini baru penculian pertama, dilihat bahannya, peleburannya bagus atau enggak. Kalau sudah bagus, nanti dituangkan ke peleburan, tempat penuangan atau tempat cetakan yang sudah disiapkan. Kalau proses pembuatan gamelan itu cukup simpel. 1, peleburan. Setelah dilebur, pemaluan. Pemaluan ya ada ada beberapa macam. Pemaluan 4, pemaluan 3, pemaluan 1, pemaluan 2 juga ada. Terus ada pengelogo. Pengelogo itu juga malu, tapi pakai kayu. Kalau malu kan biasanya pakai besi. Kalau ngelogo itu pakai kayu. Mendo itu juga pakai kayu. Terus setelah pemaluan itu pemetaan atau meratakan muka gong. Meratakan muka gong biar rata, biar ada suaranya sesuai dengan yang diinginkan. Setelah itu penguningan biar bersih. Digerinda pakai dikikir. Setelah gerinda kikir, diamplas halus, nadanya pas, terus dikuningkan beraso, itu sudah jadi gamelan. Dalam proses produk itu memerlukan merahnya itu harus tepat. Kalau sinarnya terlalu terang, ya nggak mau. Kalau terlalu padam, ya nggak mau. Sebab apa? Nanti kalau sinarnya tidak menetap, kalau terlalu terang nggak kelihatan kemerahannya, kalau terlalu padam juga nggak jelas. Ya sedang-sedang saja. Sebabnya kalau gamelan itu dipukul, kemerahan juga hancur, kehitaman juga hancur. Kalau gagal-gagal itu biasanya bisa diolah dan dibenahi lagi untuk dilebur lagi, bisa untuk wilan. Kalau untuk wilan itu tidak terlalu baik juga bisa. Kalau orang Jawa dikatakan karyo, makaryo, makarti. Dadine makardi. Saya usaha, barangnya jadi, nadanya bagus. Yang saya puas, pembeli juga puas. Jadinya makardi, gitu loh. Jadi jangan asal-asalan saja gitu loh ya. Kesempurnaan, iya makardi ya. Dapat 7.